Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi kejebak di jalan yang susah banget? Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal gali lebih dalam hikmah dari ceramah Ustadz O.M. Marmita tentang perangkap-perangkap yang nggak kelihatan di jalan iman dan gimana caranya kita bisa ngelewatin semua itu dengan selamat. Kita semua pasti pernah ada di titik itu kan? Rasa kecewa, ngerasa ada yang kurang, atau ngerasa hidup kok nggak sesuai sama yang kita mau. Tapi, gimana kalau perasaan ini sebenarnya bukan buat bikin kita jatuh, tapi justru sebuah petunjuk. Sebuah cara buat kita ngelihat hidup dari kacamata yang benar-benar baru dan jauh lebih kuat. Oke, kunci yang pertama, kata Ustadz, itu sederhana banget, rasa syukur. Ini bukan cuma sekedar ngucap alhamdulillah ya, tapi benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Syukur itu fondasi biar kita merasa cukup dan bahagia apapun kondisi yang lagi kita hadapi. Ustadz Omar Mita ngasih kita sebuah kacamata baru yang keren banget. Pas kita ngerasa hari ini berat, frustrasi, coba deh kita bayangin mereka yang lagi berjuang di ranjang rumah sakit. Bisa jadi hari berat kita ini adalah mimpi indah buat mereka. Atau pas kita lagi pusing soal uang, ingat deh ada orang lain yang mungkin lagi hancur lebur karena utang. Ini bukan buat ngeremehin masalah kita loh, tapi buat ngasih perspektif. Biar kita sadar selalu ada alasan buat bersyukur. Dan ternyata, ya, alasan buat bersyukur itu ada di mana-mana, bahkan di hal-hal yang super kecil. Coba bayangin, Nabi Sulaiman yang punya segalanya, istana megah, kekuasaan luar biasa, beliau bisa nemuin rasa syukur cuma dari ngelihat seekor semut. Ini bukti kalau sumber kebahagiaan sejati itu bukan soal kemegahan, tapi soal kemampuan kita buat ngelihat berkah di detail-detail kecil kehidupan. Nah, konsep yang sama juga berlaku banget dalam hubungan. Mungkin kita ngerasa pasangan kita nggak ideal, nggak sempurna. Tapi coba ingat, Asia, seorang wanita yang begitu mulia, diuji dengan suami sejahat Firaun. Atau kita ngerasa pasangan kita ngecewain. Ingat Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang diuji dengan istri yang ingkar. Sekali lagi, perbandingan ini bukan buat mengecilkan perasaan kita, tapi buat jadi pengingat bahwa seringkali keadaan kita itu jauh lebih baik daripada yang kita kira. Oke, setelah kita pegang kunci syukur, sekarang kita diajak buat lihat gambaran yang lebih besar lagi. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Dan di sini ada satu metafora yang menurut saya kuat banget. Bayangin aja, hidup kita ini kayak sebuah drama panggung yang punya dua babak. Babak pertama, ya di dunia ini, tempat kita sekarang. Babak ini emang sengaja didesain jadi tempat ujian yang sementara dan penuh kekurangan. Nah, babak kedua, itu adalah akhirat, tujuan kita yang abadi dan sempurna. Jadi, apapun yang gak kita dapatin di babak pertama, masih ada harapan besar di babak kedua. Jadi intinya gini, semua yang gak sempurna di babak pertama ini, sakit, kecewa, kehilangan, itu bukan bug, bukan kesalahan sistem. Malah sebaliknya, itu emang fiturnya, itu bagian dari desainnya. Tapi kenapa ya didesain kayak gitu? Jawabannya, ya karena ketidaksempurnaan dunia inilah yang bikin hati kita rindu sama babak kedua yang sempurna itu. Ini yang mendorong kita biar nggak terlalu lengket, nggak terlalu cinta sama dunia yang cuma sementara. Persis seperti yang diajarkan Nabi, bahwa kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya, itu adalah kehidupan akhirat. Oke, tujuan kita udah jelas nih, babak kedua yang sempurna. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa menempuh perjalanan ini dengan sukses? Bekal apa yang kita butuhin buat sampai ke sana? Jawabannya satu kata, ilmu. Dan ini bukan sembarang pengetahuan ya, ini adalah peta jalan yang langsung dari Tuhan, yang ngasih tahu kita gimana cara beribadah yang benar. Soalnya semangat dan niat baik itu penting banget, tapi kalau nggak dipandu sama ilmu yang benar, niat baik kita bisa salah arah, dan akhirnya nggak diterima. Wah, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ini kena banget ya. Banyak banget orang yang semangat pengen berbuat baik, tapi karena nggak tahu prosedurnya, nggak punya ilmunya, kebaikan itu jadi sia-sia. Ini nunjukin betapa pentingnya belajar dulu sebelum kita beramal. Dan kisah Abu Thalib ini jadi contoh yang paling jelas. Kebaikan beliau ke Nabi Muhammad itu luar biasa. Dukungannya, perlindungannya, nggak ada tandingannya. Dia itu perisai hidup buat dakwah. Tapi di akhir hayatnya, karena beliau menolak mengucapkan kalimat syahadat yang jadi syarat utama dari ilmu keimanan, maka semua amal baiknya itu jadi nggak bernilai di sisi Allah. Ini nunjukin kalau fondasi ilmu iman itu adalah segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu tantangan yang paling halus, paling licin, dan paling bahaya di jalan iman. Sesuatu yang bisa ngehapus pahala amal kita tanpa kita sadar sama sekali. Perangkap ini namanya ria. Simpelnya pamer.
Yaitu, pas kita ngelakuin sesuatu yang harusnya buat Allah, hati kita malah ngarepin pujian dari manusia. Apalagi di zaman media sosial sekarang, di mana tiap detik kita bisa pamer, wah perangkap ini jadi jauh lebih berbahaya. Pujian manusia itu emang manis, tapi bisa jadi racun yang merusak nilai amal kita di mata Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Kita kan sering banget tergoda buat jadi hakim. Pas lihat postingan orang lagi ibadah di media sosial, gampang banget buat hati kita bisik-bisik, ah ria nih, pamer. Tapi pertanyaannya, emang kita punya hak buat menilai niat di hati orang lain? Ada sebuah kisah nyata dari seorang ulama besar, namanya Mahul. Suatu hari di masjid, beliau lihat ada orang yang nangis kejer pas lagi sholat. Dalam hati, Mahul langsung ngejudge. Ini orang ria, nangis kok di depan umum biar dilihat orang. Dan apa yang terjadi? Hukumannya datang seketika. Malam itu, pas Mahul salat tahajud sendirian, gak ada yang lihat, beliau gak bisa nangis. Hatinya yang biasanya lembut, tiba-tiba jadi sekeras batu. Dan itu berlangsung selama 30 hari. Allah tahan air matanya sampai beliau sadar ada yang salah sama hatinya. Setelah sebulan tersiksa, akhirnya beliau sadar, ini pasti hukuman karena prasangka buruknya. Beliau langsung lari nyari orang yang dihakimi itu, memeluknya dan minta maaf dengan tulus. Dan malam itu juga, kelembutan hatinya kembali, air matanya ngalir lagi. Kisah ini jadi pengingat yang keras banget buat kita. Pelajaran utamanya apa? Kita tuh bukan ditugasin jadi detektif hati orang lain. Ingat kata Nabi, apakah kamu membelah dadanya? Kita nggak akan pernah tahu niat seseorang. Bisa jadi postingan mereka itu niatnya mau menginspirasi. Jadi, jauh lebih aman buat kita untuk berprasangka baik daripada kita jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Oke, kalau kita nggak boleh ngejudge orang lain, terus gimana caranya kita jaga diri kita sendiri dari ria? Nah, ini bagian terakhir yang super praktis dan penting banget buat kita pegang. Nasihat dari para ulama terdahulu ini dalam banget, coba pikirin. Kita kan secara alami malu dan berusaha keras menyembunyikan aib dan keburukan kita. Nah, para ulama menasihati kita, perlakukan amal baikmu seperti itu juga. Sembunyikan. Karena amal yang rahasia yang cuma jadi urusan kita sama Allah, nilainya jauh lebih istimewa. Tapi tentu ada kalanya amal baik kita nggak bisa disembunyiin. Nah, dalam situasi kayak gitu, atau kapanpun kita ngerasa hati kita mulai goyah karena pengen dipuji, ada satu senjata ampuh yang diajarkan. Doa ini. Ini adalah permohonan kita ke Allah biar dilindungi dari ria, baik yang kita sadari maupun yang nggak kita sadari. Hafalkan dan baca doa ini sesering mungkin. Dan sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di tengah dunia yang seolah-olah maksa kita buat pamerin segalanya, memilih untuk merahasiakan satu amal baik itu adalah bentuk perlawanan yang luar biasa demi menjaga keikhlasan. Jadi, apa satu kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini yang akan jadi rahasia indah antara kita dan Allah saja?